Bayangkan seorang wanita yang kehadirannya mengguncang fondasi dua kekaisaran terbesar di dunia kuno. Ia bukan hanya seorang ratu, tetapi seorang diplomat ulung, ahli strategi politik, ilmuwan, dan simbol keindahan abadi. Cleopatra VII, ratu terakhir Mesir kuno, tidak hanya dikenal karena cintanya dengan Julius Caesar dan Mark Antony. Ia adalah lambang kekuasaan dalam tubuh seorang perempuan di dunia yang dikuasai laki-laki. Ini adalah kisah tentang ambisi, cinta, pengkhianatan, dan warisan abadi yang tak terkubur oleh waktu. Inilah kisah Cleopatra, sang ratu yang menolak dilupakan sejarah. Cleopatra VII, ratu terakhir Mesir Ptolemeus, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia. Nama Cleopatra tak hanya menjadi simbol kecantikan dan kecerdasan, namun juga sebagai penguasa yang cerdas dan ambisius yang berusaha mempertahankan kekuatan Mesir di tengah turbulensi politik besar dunia kuno. Namun siapa sebenarnya wanita yang mengguncang dunia ini dengan kisahnya yang penuh drama, intrik politik, dan aliansi bersejarah? Mari kita menelusuri kehidupan dan warisan Cleopatra, dari masa kecilnya yang penuh tantangan hingga kejatuhan yang tragis. Kita semua tahu nama Cleopatra. Tapi apa yang kita benar-benar ketahui tentangnya? Seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, cerita tentang Cleopatra seringkali kabur antara fakta dan legenda. Di satu sisi, dia dikenal sebagai wanita yang memiliki daya tarik luar biasa. Di sisi lain, dia adalah seorang pemimpin yang cerdas, yang sangat terampil dalam politik dan strategi. Cleopatra bukanlah satu-satunya wanita yang berkuasa di dunia kuno, namun dia adalah satu-satunya yang benar-benar meninggalkan jejak dalam sejarah dunia, berkat pengaruh besar yang dimilikinya, baik di Mesir maupun di luar negeri, khususnya di Roma. Untuk memahami mengapa Cleopatra menjadi seorang pemimpin yang begitu berpengaruh, kita harus kembali ke masa kecilnya di Alexandria, ibu kota Mesir, di bawah pemerintahan dinasti Ptolemeus yang berkuasa sejak kematian Alexander Agung. Cleopatra lahir sekitar tahun 69 SM, putri dari Ptolemeus XII, seorang raja Mesir yang berkuasa pada masa itu. Dinasti Ptolemeus, yang berasal dari Yunani setelah penaklukan Alexander Agung, telah memerintah Mesir selama hampir 3 abad. Namun, meskipun memiliki kekayaan yang melimpah dan kedudukan yang tinggi, dinasti ini sering terlibat dalam konflik internal yang tak berkesudahan. Cleopatra tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan persaingan. Ayahnya, Ptolemeus XII, berjuang keras untuk mempertahankan tahta Mesir dari ancaman luar dan dalam. Dan sering terlibat dalam konfrontasi dengan Roma yang semakin dominan di dunia Mediterania. Ketika Cleopatra baru berusia 18 tahun, kematian ayahnya membuka jalan bagi dia untuk memerintah. Namun, tak lama setelah naik tahta, dia dihadapkan pada tantangan besar. Tak hanya harus memimpin negara yang sedang terombang-ambing akibat masalah internal dan ekonomi, tetapi juga harus menghadapi persaingan dari saudara laki-lakinya, Ptolemeus XIII. Tak seperti kebanyakan penguasa wanita pada masanya, Cleopatra menunjukkan kecerdasan dan kepemimpinan yang luar biasa. Dia bukan hanya memiliki kecantikan yang legendaris, tetapi juga terdidik dengan baik dalam sastra, matematika, filosofi, dan berbagai bahasa, termasuk bahasa Yunani dan Mesir, yang membuatnya unik di antara para pemimpin Mesir. Pada awal pemerintahannya, Mesir tengah terjerat dalam perang saudara yang intens. Cleopatra bersama Ptolemeus XIII terlibat dalam perselisihan yang tidak hanya mengancam posisi mereka di Mesir, tetapi juga menjadi perhatian besar bagi Republik Roma yang mulai mencampuri urusan internal Mesir. Seperti banyak ratu lainnya, Cleopatra harus memikirkan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Di tengah kekacauan politik ini, dia melakukan keputusan yang akan mengubah seluruh jalannya sejarah. Ia menjalin aliansi dengan Julius Caesar, seorang pemimpin Roma yang sangat berpengaruh. Dengan pandangan jauh ke depan, Cleopatra memutuskan untuk mengambil langkah berani. Sebuah aliansi dengan Julius Caesar, yang tidak hanya akan memberikan stabilitas politik bagi Mesir,
tetapi juga mengubah hubungan antara Mesir dan Roma untuk selamanya. Setelah kematian ayahnya, Ptolemeus XII, pada tahun 51 SM, Kleopatra menjadi Ratu Mesir yang baru, bersama dengan saudaranya, Ptolemeus XIII. Namun, ini bukanlah awal yang damai bagi sang ratu muda. Mesir saat itu berada di ambang kekacauan, dikuasai oleh perebutan kekuasaan dan ketidakstabilan politik. Ptolemeus XIII, yang masih sangat muda, tidak dapat mengendalikan kerajaan dengan efektif, dan perbedaan antara keduanya semakin tajam. Kleopatra yang cerdas segera menyadari bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, dia harus mencari aliansi yang kuat. Dan pada saat itu, hanya ada satu nama besar di dunia yang dapat memberikan bantuan, Julius Caesar. Julius Caesar, seorang jenderal legendaris dan diktator yang telah menguasai sebagian besar dunia Romawi. Menganggap Mesir sebagai bagian penting dari wilayah Mediterania yang harus dijaga. Ketika Kleopatra mengetahui bahwa Roma sedang terlibat dalam konflik internal yang besar, ia memutuskan untuk bertindak cepat. Untuk mengatasi perpecahan dengan saudaranya, Kleopatra merencanakan cara untuk bertemu dengan Caesar di Roma. Namun, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kleopatra harus menyelundupkan dirinya melalui jalan-jalan tersembunyi dalam istana Mesir agar bisa bertemu dengan Caesar. Legenda mengatakan bahwa Kleopatra datang ke Roma tidak hanya dengan keindahan yang memikat, tetapi dengan strategi yang cerdas. Dia dipersembahkan dalam sebuah gulungan sutra, sebuah cara yang penuh simbolisme dan taktik untuk menarik perhatian Caesar. Pertemuan ini menjadi titik balik bagi Mesir dan Roma. Caesar yang saat itu berada dalam kondisi tertekan dari konflik di dalam negeri, melihat potensi besar dalam aliansi ini. Kleopatra dengan bijak menggunakan pesonanya, tetapi yang lebih penting lagi, dia menawarkan stabilitas Mesir yang sangat dibutuhkan oleh Caesar. Dengan bantuan Caesar, Kleopatra akhirnya dapat mengalahkan saudaranya, Ptolemeus XIII, yang kemudian dibunuh dalam pertempuran. Kleopatra, yang kini memegang kendali penuh atas Mesir, mengukuhkan dirinya sebagai penguasa yang kuat, dengan Caesar sebagai sekutu penting. Setelah kemenangan ini, Kleopatra dan Julius Caesar mulai membangun sebuah aliansi yang lebih dalam, tak hanya untuk keuntungan politik, tetapi juga dengan adanya hubungan pribadi yang semakin dekat. Mereka tidak hanya berbicara tentang politik dan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana membentuk masa depan dunia Mediterania. Setelah Kleopatra mengalahkan saudaranya, Mesir memasuki masa pemerintahan yang lebih stabil. Namun, Caesar, yang sudah dikenal karena ambisinya untuk memperluas kekuasaan Roma, melihat Mesir sebagai alat penting dalam rencananya. Aliansi dengan Kleopatra bukan hanya soal politik, tetapi juga soal strategi untuk memperkuat posisi Roma di dunia kuno. Selama masa aliansi mereka, Kleopatra melahirkan seorang anak dari Julius Caesar yang diberi nama Ptolemeus Caesar, tetapi lebih dikenal sebagai Caesarion. Ini menjadi simbol dari aliansi mereka, bukan hanya aliansi politik, tetapi juga hubungan darah yang mengikat kedua kekuatan besar ini. Namun, meskipun hubungan mereka semakin erat, masa depan Kleopatra dan Mesir berada di tangan seorang lelaki yang juga berambisi besar, Julius Caesar. Ketika Caesar kembali ke Roma, Kleopatra ikut bersamanya, dan Mesir serta Roma menjadi semakin terikat dalam sebuah jalinan yang tak terpisahkan. Tiba di Roma, Kleopatra disambut sebagai Ratu Mesir yang membawa kemakmuran. Namun, aliansi ini tidak hanya menimbulkan ketertarikan. Bagi banyak orang Romawi, kedatangan Kleopatra membawa pertanyaan, apakah Caesar semakin condong pada Mesir, atau apakah Roma akan kehilangan pengaruhnya? Pada tahun 44 SM, Caesar mendapatkan gelar diktator seumur hidup, tetapi jalan menuju kekuasaannya semakin berbahaya. Orang-orang yang merasa terancam oleh kekuasaannya mulai bergerak, dan tak lama setelah itu, Caesar dibunuh di Roma. Kematian Caesar menandai akhir dari satu era, dan bagi Kleopatra, itu juga berarti berakhirnya aliansi yang telah dia bangun. Tetapi bagi sang ratu, ini adalah awal dari babak baru yang lebih berbahaya. Kleopatra harus mempertahankan kerajaan Mesir, yang kini berada dalam bahaya lebih besar dari sebelumnya.
Setelah pembunuhan Julius Caesar pada tahun 44 SM, Roma terjerat dalam kekacauan politik yang mendalam. Kekosongan kekuasaan di Roma memberikan kesempatan bagi beberapa tokoh utama untuk naik dan bersaing memperebutkan kendali, termasuk dua orang yang sangat penting bagi nasib Cleopatra, Mark Antony dan Octavianus. Mark Antony, salah satu sekutu terdekat Caesar, berusaha untuk mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Roma, namun dia juga tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, dia membutuhkan aliansi yang kuat. Dan siapa yang lebih kuat daripada Cleopatra, ratu yang sudah terkenal di seluruh dunia karena kecerdasan, pesona, dan kekuatannya? Pada tahun 41 SM, Mark Antony memutuskan untuk pergi ke Mesir, bertemu dengan Cleopatra, dan bersama-sama mereka membentuk sebuah aliansi yang tidak hanya menguntungkan keduanya secara politik, tetapi juga membawa mereka ke dalam hubungan pribadi yang dalam dan penuh gairah. Cleopatra, yang selalu pandai membaca situasi politik, melihat peluang ini sebagai kesempatan untuk menguatkan Mesir di tengah ketegangan yang terjadi di Roma. Mesir, yang pada waktu itu sudah berada di bawah pengaruh Roma, memerlukan dukungan lebih besar untuk mempertahankan kedaulatannya. Mark Antony, yang juga membutuhkan dukungan militer dan ekonomi, merasa bahwa aliansi dengan Cleopatra adalah langkah yang tepat. Melalui aliansi ini, Cleopatra berhasil mendapatkan lebih banyak dari yang dia harapkan. Tidak hanya dukungan militer, tetapi juga janji atas kekuasaan yang lebih besar di dunia Mediterania. Mark Antony memberikan wilayah-wilayah strategis kepada Cleopatra, termasuk bagian dari Armenia, Mesopotamia, dan wilayah-wilayah yang dulu berada di bawah kekuasaan Persia. Namun, hubungan ini tidak hanya dipenuhi dengan keuntungan politik. Hubungan pribadi mereka pun berkembang, dan keduanya memiliki anak bersama, Alexander Heleros dan Ptolemeus Philadelphus. Ini menandakan semakin eratnya hubungan mereka, yang pada akhirnya akan menarik Mesir ke dalam konflik besar yang melibatkan Roma. Namun, meskipun aliansi ini tampaknya menguntungkan kedua belah pihak, banyak orang di Roma yang tidak setuju dengan persekutuan ini. Terutama Octavianus, yang saat itu memegang kekuasaan di Roma, dan merasa terancam oleh kebangkitan kekuatan yang dimiliki Cleopatra dan Mark Antony. Ketegangan antara Octavianus dan Mark Antony akhirnya mencapai puncaknya. Pada tahun 31 SM, pertempuran terbesar yang akan menentukan nasib Cleopatra dan Mesir pun terjadi, pertempuran Actium. Ini bukan hanya pertempuran antara dua jenderal besar, tetapi juga pertempuran ideologi dan kekuasaan. Pertempuran ini terjadi di lepas pantai Actium, sebuah wilayah di barat daya Yunani. Pasukan Romawi di bawah Octavianus, yang kini semakin berkuasa, berhadapan dengan armada gabungan Mesir dan Roma yang dipimpin oleh Mark Antony dan Cleopatra. Meskipun mereka memiliki armada yang besar dan terlatih, faktor cuaca dan strategi Octavianus yang lebih baik membawa kemenangan besar bagi pihak Romawi. Kekalahan ini mengakhiri harapan mereka untuk menguasai dunia Mediterania. Armadanya hancur, dan Mark Antony serta Cleopatra harus melarikan diri ke Mesir, berusaha menyelamatkan diri dari kekalahan yang tak terhindarkan. Octavianus, yang sekarang menjadi penguasa mutlak Roma, mengejar mereka tanpa ampun. Dengan cepat, dia memobilisasi pasukan untuk mengepung Alexandria, ibu kota Mesir, yang kini menjadi pusat dari segala harapan Cleopatra dan Antony. Pada saat-saat terakhir, Mark Antony yang terluka parah mendengar kabar bahwa Cleopatra telah meninggal, yang ternyata adalah informasi palsu. Dalam keadaan putus asa, dia jatuh ke tangan pasukan Roma, dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Tidak lama setelah itu, Cleopatra juga menghadapinya. Terjebak dalam pengepungan dan mengetahui bahwa tak ada harapan lagi, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Dengan bantuan pelayan setianya, Cleopatra memilih untuk mati dengan cara yang sangat simbolik, dengan dipatuki oleh ular kobra. Simbol dari Mesir, kematian Cleopatra pada tahun 30 SM menandai berakhirnya kerajaan Mesir yang hebat. Roma kini menguasai seluruh dunia Mediterania, dan Mesir pun menjadi provinsi Romawi. Sejak kematiannya, Cleopatra telah menjadi objek dari banyak legenda dan mitos. Masyarakat Romawi, yang selalu memandangnya dengan rasa tidak suka,
Sri menggambarkan Cleopatra sebagai seorang wanita yang menggoda dan berbahaya, yang menggunakan pesonanya untuk memanipulasi pria-pria besar. Namun, sejarah memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang sang ratu. Cleopatra bukanlah hanya seorang wanita cantik yang memanipulasi pria. Dia adalah seorang pemimpin yang cerdas dan bijaksana, yang berusaha melindungi negaranya di tengah ancaman dari kekuatan besar. Dia memerintah dengan cara yang pragmatis, menggunakan kekuatan politik dan aliansi untuk mempertahankan kemerdekaan Mesir di dunia yang penuh persaingan. Meski kekuasaannya berakhir dengan tragis, warisan Cleopatra tetap hidup. Banyak yang menganggapnya sebagai simbol kekuatan wanita dan kebijaksanaan dalam menghadapi kekuatan politik yang lebih besar. Namun, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada kehidupan pribadi dan politiknya. Cleopatra meninggalkan jejak yang dalam sejarah dunia, seni, budaya, dan bahkan dalam mitologi yang berkembang di sekitarnya. Salah satu aspek terbesar dari warisan Cleopatra adalah kemampuannya untuk mempertahankan Mesir sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat di tengah dominasi kekuatan besar seperti Roma. Mesir yang dulu merupakan kerajaan yang kuat, berhasil mempertahankan kebudayaannya dan sistem politiknya melalui kecerdasan dan strategi politik Cleopatra. Cleopatra, yang dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan pemimpin yang cerdas, menguasai beberapa bahasa termasuk bahasa Yunani, Mesir, dan Latin. Ini menunjukkan kedalamannya dalam memahami berbagai budaya dan ideologi yang ada pada masanya. Sebagai seorang ratu, ia berfokus pada pendidikan, perdagangan, dan pertahanan negara Mesir. Mesir pada masa pemerintahan Cleopatra tetap menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan. Bahkan setelah Mesir menjadi provinsi Romawi, pengaruh budaya Mesir tetap bertahan di Roma dan dunia Helenistik. Misalnya, Cleopatra banyak dikaitkan dengan seni dan arsitektur Mesir, yang mempengaruhi banyak karya seni Romawi. Nama Cleopatra terus hidup dalam sastra dan budaya populer. Dari karya-karya klasik seperti drama Shakespeare yang berjudul Antony and Cleopatra hingga film-film modern, Cleopatra telah menjadi simbol dari pesona, kecerdasan, dan kekuatan wanita. Drama karya William Shakespeare, Antony and Cleopatra, yang pertama kali dipentaskan pada akhir abad ke-16, menggambarkan hubungan antara Cleopatra dan Mark Antony dengan cara yang memukau. Dalam drama ini, Cleopatra digambarkan sebagai seorang wanita yang kuat, penuh gairah, dan mampu mempengaruhi dunia pria di sekitarnya. Pada abad ke-20 dan ke-21, Cleopatra terus menjadi inspirasi bagi berbagai karya seni dan film, termasuk film terkenal yang dibintangi Elizabeth Taylor pada tahun 1963. Dalam film ini, Cleopatra digambarkan dengan kemewahan dan pesona yang memukau, namun tetap menunjukkan sisi kuatnya sebagai pemimpin yang tak kenal takut. Cleopatra juga menjadi simbol dari banyak gerakan feminis modern yang mengangkat nilai-nilai tentang kekuatan dan kebijaksanaan wanita. Ia seringkali dipandang sebagai salah satu pemimpin wanita terbesar dalam sejarah, yang berhasil bertahan di dunia yang didominasi oleh pria. Selain menjadi tokoh dalam sastra dan budaya populer, Cleopatra juga menjadi objek penelitian yang mendalam di kalangan sejarawan dan arkeolog. Banyak yang tertarik untuk menggali lebih jauh tentang kehidupan dan masa pemerintahannya untuk memahami lebih banyak tentang kerajaan Mesir dan peranannya dalam sejarah dunia. Penelitian tentang Cleopatra tidak hanya terbatas pada kehidupan pribadinya, tetapi juga bagaimana ia mempengaruhi politik dunia kuno. Banyak yang berfokus pada hubungan politiknya dengan Roma, serta bagaimana Mesir berusaha mempertahankan kemerdekaannya di tengah dominasi Roma yang semakin kuat. Beberapa penelitian juga berfokus pada kehidupan keluarga Cleopatra, terutama anak-anaknya yang seringkali terlupakan dalam catatan sejarah. Meskipun Caesarion, anaknya dengan Julius Caesar, diketahui mati muda, ada banyak teori yang berkembang tentang bagaimana nasibnya dan potensi masa depan Mesir jika ia dibiarkan hidup. Namun, meskipun banyak penelitian yang dilakukan, banyak aspek kehidupan Cleopatra yang masih tetap menjadi misteri. Misalnya, tidak ada catatan pasti mengenai kematiannya, apakah dia benar-benar mati karena gigitan ular kobra, atau ada kemungkinan lain yang lebih kompleks. Cleopatra adalah sosok yang tak hanya dikenal karena kecantikannya atau hubungannya dengan pria-pria besar dalam sejarah,
tetapi juga karena kecerdasannya dalam memimpin dan bertahan di dunia yang penuh dengan intrik politik. Ia adalah seorang wanita yang mampu menavigasi dunia yang dikuasai oleh laki-laki dan mengubah takdir kerajaan Mesir. Dari masa hidupnya yang penuh gejolak hingga warisan yang terus hidup dalam sejarah, sastra, dan budaya populer, Cleopatra telah membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar legenda. Ia adalah simbol dari kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian seorang wanita yang berani menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah. Walaupun masa pemerintahannya berakhir dengan tragis, pengaruh Cleopatra terhadap dunia ini akan terus hidup, menginspirasi generasi-generasi mendatang untuk memahami lebih dalam tentang sejarah dan kekuatan seorang individu,